Beberapa hari yang lalu sempat viral kan berita tentang seorang suami yang sangat marah ketika istrinya meninggal dunia di rumah sakit. Kemudian jenazahnya diurus dari mulai pemandian sampai proses pengkafanan oleh petugas rumah sakit yang laki-laki. Padahal yang meninggal dunia ini adalah perempuan gitu. Maka nanti batasan aurat laki-laki dan perempuan itu berlaku ketika mereka masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Dan ini tentu sangat haram dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas hukum seorang laki-laki dewasa memandikan jenazah wanita dewasa, atau sebaliknya, seorang wanita dewasa memandikan jenazah laki-laki dewasa. Pada pembahasan kita ini ada 3 poin yang harus kita bahas. Yang pertama adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang saling memandikan jenazahnya tadi itu memiliki hubungan suami istri atau pasangan sah suami istri. Kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan kemahraman. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan suami istri dan tidak memiliki hubungan kemahraman. Atau kemudian kita sebut dengan laki-laki dan perempuan ajnabi dan ajnabiyah, atau laki-laki dan perempuan asing. Pembahasan kita yang pertama adalah hukum seorang suami memandikan jenazah istrinya atau hukum seorang istri memandikan jenazah suaminya. Dari 4 madhab ulama, 3 yang terakhir yaitu Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, mereka sepakat membolehkan seorang pasangan atau seorang laki-laki memandikan jenazah istrinya atau seorang istri memandikan jenazah suaminya. Secara umum mereka mengatakan boleh. Hal ini didasari oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh beliau kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Madarraki lau mitti qabli. Tidak ada masalah seandainya kamu meninggal dunia sebelumku wahai Aisyah gitu. Fakumtu alaiki, maka nanti saya akan mengurusi jenazahmu. Faghasaltuki, kemudian saya yang akan memandikanmu. Wakafantuki, dan aku pun yang akan mengkafanimu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Washolaitu alaiki, juga nanti aku yang akan menyolatimu. Wadafantuki, juga nanti aku yang akan menguburkanmu. Ini satu hadis yang menjadi dasar bolehnya seorang pasangan memandikan pasangannya gitu, dalam hubungan tadi suami istri. Kemudian yang kedua juga yang dicontohkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ketika istri beliau, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, meninggal dunia sebelum Ali, maka Alilah yang menyelesaikan jenazah istrinya sendiri, termasuk memandikan jenazah istrinya. Maka dengan 2 dalil tadi itu, pendapat 3 ulama tadi, kalangan Malikiyah, kalangan Syafi'iyah, dan kalangan Hanabilah, mereka sepakat membolehkan seorang pasangan suami istri memandikan pasangannya. Kemudian satu pendapat di kalangan Hanafiyah, mereka melarang seorang pasangan memandikan pasangannya dengan alasan ketika seorang laki-laki meninggal dunia atau seorang pasangan meninggal dunia, maka dengan meninggalnya itu sama kedudukannya sebagaimana ketika mereka bercerai. Artinya ketika ada laki-laki dan perempuan ini bercerai, maka tidak lagi mereka boleh melihat aurat pasangannya. Begitupun ketika mereka dipisahkan dengan kematian, maka dengan kematian itu mereka menganggap bahwa pasangannya tidak boleh lagi melihat jenazah pasangannya. Maka yang boleh memandikan hanya dari kalangan perempuan kepada perempuan, laki-laki kepada laki-laki, atau laki-laki perempuan yang masih memiliki hubungan mahram. Tapi untuk hubungan suami istri ketika meninggal dunia, Hanafiyah mengatakan tidak boleh lagi memandikan jenazah pasangannya. Kemudian masalah yang kedua adalah laki-laki dan perempuan yang memandikan lawan jenisnya
karena hubungan kemahroman. Ini semua ulama sepakat membolehkan, hanya saja ketika memandikan lawan jenis yang memiliki hubungan kemahroman tetap harus dijaga beberapa kondisi. Salah satunya adalah memandikan jenazah lawan jenis yang masih berhubungan dengan kemahroman harus ditutup dengan pakaian. Dalam artian, mohon maaf, tidak telanjang bulat, tapi ditutup dengan kain. Yang penting air tetap mengalir pada sekujur tubuh jenazah yang sedang dimandikan itu. Hal ini pun senada dengan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni. Artinya semua ulama sepakat untuk yang poin kedua ini, artinya seorang mahram boleh memandikan jenazah mahramnya yang lain. Contoh mahram itu biasanya hubungan antara ibu dan anak, atau bapak dan anak, atau saudara laki-laki kepada saudara perempuannya. Itu namanya mahram. Artinya dalam kondisi yang tidak ada laki-laki yang lain, mamanya yang meninggal laki-laki dan tidak ada laki-laki yang memandikan, maka saudari perempuannya boleh memandikan jenazah saudara laki-lakinya. Atau sebaliknya, ketika yang meninggal dunia adalah perempuan dan tidak ada perempuan yang lain yang bisa memandikan, itu maka boleh mahramnya yang laki-laki memandikan jenazah saudari perempuannya atau mahram perempuannya gitu. Artinya tadi kalau ada seorang ibu meninggal dunia kok tidak ada perempuan lain yang bisa memandikan, maka anaknya boleh memandikan. Atau saudara laki-lakinya boleh memandikan. Tapi tetap dengan batasan mereka, para jenazah itu tetap harus tertutup kain sehingga aurat intinya itu tidak kelihatan antara pusar dan lututnya. Itu yang paling inti, harus ditutup menggunakan kain. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan suami istri juga tidak memiliki hubungan kemahraman tadi. Maka semua ulama sepakat, seandainya terjadi kematian seorang wanita di tengah kaum laki-laki yang tidak ada mahramnya dan tidak ada perempuan lainnya, maka jenazah itu tidak boleh dimandikan dan cukup ditayamumkan. Atau sebaliknya, seorang laki-laki meninggal dunia di tengah-tengah wanita yang tidak ada mahram, tidak ada suaminya juga, maka jenazah perempuan semacam itu cukup ditayamumkan dan tidak perlu dimandikan. Gitu. Nah ini pembahasan kita untuk poin yang ketiga ini. Saya beberapa hari yang lalu sempat viral kan berita tentang seorang suami yang sangat marah ketika istrinya meninggal dunia di rumah sakit, kemudian jenazahnya diurus dari mulai pemandian sampai proses pengkafanan oleh petugas rumah sakit yang laki-laki. Padahal yang meninggal dunia ini adalah perempuan gitu. Suaminya marah besar gitu. Lah kemarahan suaminya ini tentu berdasar. Nah memang ketika dalam kondisi darurat pun itu tidak boleh seorang laki-laki yang bukan siapa-siapa atau laki-laki ajnabi memandikan wanita. Maka nanti batasan aurat laki-laki dan perempuan itu berlaku ketika mereka masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Maka dalam kasus tadi petugas rumah sakit yang secara gegabah memandikan jenazah wanita muslimah gitu, maka hukumnya adalah haram, berdosa itu hukumnya. Apalagi ini kondisinya tidak sedang darurat, dalam artian kalaupun mau itu suaminya masih bisa memandikan, atau kalaupun mau ada saudara perempuan yang di sekeliling itu yang bisa memandikan. Kenapa harus laki-laki yang memandikan gitu? Apalagi beberapa berita yang tersebar itu wanita ini sempat didokumentasikan dalam proses pemandiannya, dan ini tentu sangat haram dilakukan. Tadi saya katakan dalam kondisi darurat pun sebenarnya tidak perlu dimandikan gitu. Dalam artian cukup ditayamumkan saja wanita yang meninggal dan tidak ada lagi yang bisa memandikan dari kalangan wanita atau dari kalangan laki-laki yang mahram dan atau suaminya gitu. Maka ini sekaligus nanti sebagai masukan bagi semua rumah sakit lah ya yang seringkali mengurus jenazah itu, maka baiknya memang urusan jenazah itu semuanya disiapkan dari tenaga laki-laki maupun tenaga perempuan. Artinya ketika yang meninggal dunia adalah perempuan, maka seharusnya ada petugas dari kalangan wanita juga. Atau kalau yang meninggal laki-laki, maka ada petugas juga dari kalangan laki-laki.
Kalau ternyata tidak ada juga, maka dia bisa mengambil petugas dari luar yang bukan pegawai rumah sakit atau dipulangkan saja jenazahnya gitu. Artinya biar nanti jenazah itu dipulangkan dan diurus oleh keluarganya masing-masing gitu. Kalau ternyata terjadi bahaya seandainya jenazah itu dibawa pulang, ya sudah, di rumah sakit tidak ada tenaga yang memandikan. Kalau tidak dimandikan di rumah sakit maka terjadi bahaya umpamanya, maka cukup berarti jenazah itu tidak perlu dimandikan tapi cukup ditayamumkan. Jadi sekali lagi, hubungan wanita dan laki-laki yang memandikan jenazah lawan jenisnya itu, kalau itu adalah pasangan suami istri dibolehkan, atau pasangan hubungan kemahroman juga dibolehkan. Tapi kalau bukan siapa-siapa maka hukumnya haram untuk memandikan jenazah lawan jenis. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.